Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang jawab salam saya doain tambah berkah. Bisa pergi haji ke Mekah, bisa ziarah ke makam Nabi di Madinah, bisa mabit di Muzdalifah, pulang-pulang tambah berkah, bisa beli rumah, bisa beli sawah, bisa beli mobil mewah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, mati husnul khatimah, amin ya rabbal. Sampurasun. Kaifa halukum, kumaha damang? Luar biasa. Allahu akbar. Alhamdulillahillazi ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala tariqatil muhammadiyil ma'lum. Ashhadu an la ilaha ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq li jami'il alamin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayati dunya ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil. Baik ibu, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka ta'aruf, sayang lagi gitu ya. Baik, tadi sudah disampaikan nama dan biografi serta tinggal saya. Sudah tahu? Belum? Saya tinggal di Bojonggede, Jawa Barat masih ya Bu, perbatasan dengan Jakarta. Namun bahasanya mohon maaf agak kasar Sundanya. Saya khawatir ngomong Sunda takut kurang sopan sama ibu-ibu ya Bu ya. Jadi kalau pakai bahasa nasional paham ya Bu ya. Insya saltik-saltik lah insyaallah ya Bu ya. Baik ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya juga pimpinan Pondok Pesantren Raudhah Al-Fatih yang berada di Bojonggede, Jawa Barat. Kita sudah punya 2 cabang di provinsi, ada di Sumatera Utara di Kabupaten Langkat dan juga ada di Pekanbaru Riau di Kabupaten Dumai. Ya, jadi nanti kalau ada anak ibu yang mau mondok tingkat pendidikan sanawiyah dan aliyah boleh. Untuk yatim bagaimana Ustadz? Gratis. Tapi anaknya saja, ibunya tidak usah ikut. Ya Bu. Baik ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama-tama yang sama-sama kami hormati segenap para masyayikh, para asatiz, tuan guru, tuan imam Masjid Al-Karamah. Guru kita yang tadi baru saja memberikan kata sambutannya, mudah-mudahan mata'anallahu fi tuli hayatih. Allah senantiasa panjangkan umurnya. Amin. Allah sehatkan badannya dan terus Allah tambah semangat dan keistiqomahannya di dalam membimbing kita semua. Amin ya rabbal.
Dan juga yang sama-sama kami hormati ibu-ibu, ayah, ada ibu-ibu? Ibu-ibu terbagi dua. Yang pertama ada nenek-nenek. Coba yang nenek-nenek angkat tangannya. Yang gadis angkat tangannya. Nenek-nenek angkat tangan. Tapi di depan masjid tidak ada tulisan masjid khusus 50 tahun ke atas. Ada tidak? Kenapa yang datang nenek-nenek semua ini? Baik ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mau bertanya, ini ngaji mau selesai jam berapa? Kalau sampai zuhur siap? Siap sampai zuhur? Baik, saya tambah sampai asar siap? Saya tidak siap, ibu. Baik, ibu saya tanya, sudah bahagia belum? Kurang kompak, sudah bahagia belum? Kalau ibu menjawab sudah bahagia, punten saya izin pamit pulang ya bu. Karena tujuan kita menuntut ilmu adalah ingin bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Jadi kalau saya tanya ibu sudah bahagia, jawabannya sudah, ya cukup ibu. Baik, saya tanya sekali lagi, sudah bahagia belum? Belum sekarang nggak jelas nih ya. Tadi sudah, sekarang belum ya bu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa sudah sangat familiar, betul? Sering kita baca selepas sholat, sering kita baca dalam kondisi kapan dan dimanapun kita berada. Kita sering menyebut doa ini doa apa? Sapu jagat. Kenapa disebut doa sapu jagat? Karena doa ini berlaku untuk semua hajat, untuk semua maksud, untuk semua kebutuhan kita. Insya. Baik, ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin bahagia dunia akhirat angkat tangannya. Yang ingin rumah tangganya sakinah angkat tangannya. Yang ingin lunas hutangnya angkat tangannya. Yang ingin berangkat haji umroh gratis angkat tangannya. Mau? Mau? Mudah-mudahan wasilah kita duduk di tempat ini Allah kabulkan, Allah mudahkan hajat-hajat kita. Amin ya rabbal. Baik, sedikit saya kutip sebuah hadis baginda Rasul sebagaimana tema kita hari ini apa? Kunci sukses dunia akhirat. Ibu bawa buku? Bawa pena? Kata Nabi begini dalam hadis sahih Bukhari Muslim yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamasu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itaqi alfi rokobatin. Yang suka ngaji kitab hadis arba'in, ini pasal pertama hadisnya. Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, dudukmu 1 saat, 1 jam di majlis ilmu. Ibu tidak memegang pulpen, tidak menulis, tidak membawa buku, hanya duduk 1 jam di majlis ilmu. La tamasu qalaman wala taktubu harfan, tidak nulis dan tidak mencatat, tidak membawa pena, maka itu lebih baik untukmu daripada memerdekakan 1000 orang budak. Masya Allah. Ibu duduk tadi dari jam berapa? Sekarang sudah jam berapa? Sudah 1 jam lebih. Alhamdulillah. Makanya tadi saya tanya, ibu ada yang bawa pena? Bawa buku? Insya Allah yang berdiam diri saja
duduk sambil nyender di tiang dapat pahalanya. Apalagi yang bawa pulpen, yang bawa buku. Alhamdulillah. Makanya ngaji kita hari ini 3S. Berapa? 3S. S yang pertama santai. Ngajinya santai ya Bu. Sambil silahkan. Sambil diangkat kakinya silahkan. Terusin Bu, nggak apa-apa. Ya, mau sambil nyatat silahkan, mau sambil sandaran silahkan. Yang sambil ngemil silahkan kalau ada. Kurang. Santai. S yang kedua sopan. Sopan. Sopan bukan hanya berbicara tentang mungkin ibu menghargai saya sebagai ustadz, bukan. Namun hormatilah ilmu yang akan kita bahas pada hari ini. Karena sifat ilmu itu tinggi, sifat ilmu itu suci. Perlu kebersihan hati untuk bisa mendapatkan ilmu. Maka butuh sebuah kesopanan. Banyak yang bertanya sama saya, Ustadz, saya ngaji rajin Ustadz. Ngaji mingguan, seragam pink, Senin merah, Selasa hijau, Rabu biru, Kamis kuning, Jumat putih, lengkap Sabtu Minggu ngaji Ustadz. Tapi kenapa susah sekali ilmu masuk ke dalam diri saya? Bu, tadi ilmu itu sifatnya suci, tidak bisa bercampur dengan yang kotor. Sebagaimana minyak tidak mungkin bisa bercampur dengan air. Kalau kita rajin duduk di majelis ilmu namun sulit mendapatkan ilmu, pertanda banyak kotoran di dalam hati kita. Bagaimana solusinya? Ibu, punten mohon maaf, ketika berangkat dari rumah, nih saya pesan, langkah pertama dari rumah baca bismillah, langkah kedua sampai majelis ilmu perbanyak istighfar kepada Allah. Dan saya pesan juga kalau datang ke majelis ilmu, kalau bisa jangan jalan berdua sama teman, apalagi bertiga. Yang ada bukan istighfar, malah ngerumpi. Betul? Ya, mudah-mudahan ilmu yang akan kita cari hari ini bisa masuk ke dalam hati kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. S yang ketiga, senyum. Senyum. Wajib senyum. Nuntut ilmu nggak boleh cemberut. Apalagi gerutu, kesel di dalam hati. Awas, sedikit ibu punya rasa kesel sama guru. Dalam kitab Karamatul Aulia, ketika seorang murid punya sedikit rasa kesal, rasa curiga sama guru, maka Allah akan tutup karunia ilmu dan Allah tutup karunia rizkinya. Nauzubillahimin. Makanya senyum. Dalam kitab Durratun Nasihin, tanda penghuni surga itu suka tersenyum dan tanda penghuni neraka suka cemberut. Bapak, istri Bapak suka cemberut tidak? Pak, jangan takut Pak, tenang Pak. Istri Bapak suka cemberut tidak? Bu, awas ya Bu, jangan kebanyakan cemberut. Baik, saya kutip hadis baginda Rasulullah yang berbunyi, arba'un man utiyahunna faqad utiya khairai dunya wal akhirah. Kata Nabi ada 4 langkah. Ada berapa? Nih 4 langkah ini ingat-ingat, masukin hati, kalau perlu ditulis lalu amalkan dalam kehidupan. Kata Nabi ada 4 langkah kalau kau ingin bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Apa yang pertama? Yang pertama adalah lisanun zakirun. Lisanun zakirun, perbanyak lisanmu mengingat
Allah. Jadi kalau ingin bahagia, perbanyak lisan menyebut nama Allah, perbanyak lisan mengingat Allah. Baik, saya tanya ibu, tolong jawab yang jujur. Ketika bangun tidur yang ibu ingat pertama kali, Allah ataukah HP? Jujur. HP. Kenapa sih ketika bangun tidur kita harus mengingat Allah dengan memulai memuji Allah? Karena tidak sedikit di antara kita, sahabat kita, teman-teman kita bangun tidur ternyata sudah berada di alam lain. Makanya kita bersyukur bangun tidur mata masih mampu memandang, bangun tidur tangan masih mampu memegang, bangun tidur kaki masih mampu melangkah. Itu adalah nikmat dari Allah. Bangun tidur, baca doa bangun tidur minimal. Apa doa bangun tidur? Allahumma barik lana bima rozaqtana. Ngikutin aja lagi ya Bu. Ibu sudah lapar? Sudah sarapan pagi belum? Ya, doa makan yang diingat ya Bu ya. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagimu ya Allah. Kita memulai pagi hari dengan memuji nama Allah. Ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah itu mematikan kami. Mewujudnya kita sebagai manusia dari tidak ada menjadi ada dan nanti tidak ada kembali. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak MC, Pak Ustadz tar dulu, baru silaturahmi pertama udah disumpahin mati. Allah ya Rabb, doain mudah-mudahan Abang MC panjang umur sampai hari kiamat. Biarin kita sudah pada mati dengan MC sendirian. Masya Allah, luar biasa ya Bu ya. Tuh, yang pertama perbanyak lisan mengingat Allah. Allah agisna ya Rasulullah. Sebut nama Allah diiringi dengan memuji nama Rasulullah. Bu, punya dosa? Kurang kompak, punya dosa? Jujur jawab, dosa paling banyak sama siapa? Kurang keras sama siapa? Baik, kalau memang dosa paling besar sama suami, saya tanya, ibu sehari semalam ibu berapa kali minta maaf sama suami? Setahun sekali lebaran. Masya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah, amalan maqbula. Ketika kita menyadari diri kita banyak dosa, maka jalan keluarnya adalah perbanyak istighfar kepada Allah. Betul? Betul? Begitupun dosa sama suami, maka jalan keluarnya adalah
perbanyak minta maaf sama suami. Bikin dosa sama suami, langsung minta maaf. Bikin dosa lagi, minta maaf lagi. Bikin lagi, minta maaf lagi. Sampai dosa bosan ngikutin kita. Setuju? Ya, udah salah nggak mau minta maaf. Terkesan dia yang merasa dijolimi. Update status di WA. Bukan ibu-ibu sini, bukan. Saya malah lagi ngomongin ibu-ibu sebelah sana. Jauh bukan ibu-ibu sini. Tapi katanya pindahan dari sini, Bu. Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua, kunci sukses dunia akhirat. Mau tahu? Mau tahu? Setelah iklan berikut ini. Lewat dulu, kayak lagi syuting di TV One jadi ini. Baik ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau punya anak soleh, mau punya anak solehah, mau punya anak penghafal Quran. Bu, santri kita alhamdulillah tanggal 2 besok ada 20 santri yang sudah khataman 30 juz Al-Quran. Hafal 30 juz. Bahkan alhamdulillah di antara mereka ada yang usianya 6 tahun. Usia 6 tahun sudah hafal 30 juz Al-Quran. Ibu usianya sudah berapa? Sudah hafal berapa juz? Alhamdulillah Ustaz sudah berjuz-juz. Juz mangga, juz alpukat ya Bu ya. Masya Allah. Jadi Ibu alhamdulillah hari ini hari Kamis, hari terakhir saya di Bandung. Kurang lebih sudah 3 hari Ibu saya di sini. Jadi nanti ba'da asar masih ada 1 titik lagi di Padalarang. Baru saya akan pulang ke Bogor. Tanggal 2 wisuda santri. Tanggal 4 saya terbang lagi ke Aceh Tamiang. Mohon doanya mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Wallahi Bu, dalam perjalanan safari ini tujuan kami yang pertama adalah silaturahmi. Alhamdulillah sudah ketemu sama ibu-ibu yang cantik-cantik, Masya Allah luar biasa. Sebelah kanan saya tengok-tengok mirip Syahrini. Sebelah kiri mirip Nikita Willy. Tengah-tengah mirip Ponori. Ibu, alhamdulillah sudah silaturahmi, alhamdulillah. Dan yang kedua, tujuan kami di sini tadi mau mencari santri. Kalau ada yang mau bergabung silahkan. Murni Ibu, saya 3 hari penginapan bayar sendiri. Bensin bayar sendiri. Makan, masak sendiri. Beli sendiri. Sedikit pun kami tidak membebankan pihak masjid, boleh tanyakan. Ya, tidak membebankan pihak masjid karena memang ini murni pergerakan sosial ya dari santri untuk santri ya. Maka dari itu izinkan kami bersama tim Bu hari ini ya mengitarkan kotak infak keliling ya Bu ya. Untuk apa? Untuk operasional kami selama di sini karena tadi sedikit pun kami tidak membebankan pihak masjid. Mudah-mudahan infak yang Ibu berikan menjadi wasilah sampainya ilmu ke pelosok-pelosok, akan menjadi keberkahan untuk kita bersama dan nilai pahala untuk kita bersama. Sambil baca sholawat, nanti ada tim keliling, siapkan infak terbaik. Mudah-mudahan Allah terima ya, infak dan sedekah kita pada hari ini. Salatullah, salamullah. Ala Yasin, ala Yasin, tawassalna wabil hadi
وكل مجاب بأهل الباد بأهل الباد. Sekali lagi, salatullah ala Taha, salatullah ala Yasin, ala Yasin. Baik, saya ucapkan jazakumullahu khairan katsir. Mudah-mudahan Allah ganti, Allah balas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda, amin ya rabbal. Baik, kita lanjut yang kedua. Kunci sukses dunia akhirat adalah wa qalbun syakirun. Qalbun apa? Hati. Syakirun, bersyukur. Penuhi hatimu dengan rasa syukur kepada Allah. Kunci sukses yang kedua adalah penuhi hati kita dengan bersyukur kepada Allah. Karena mohon maaf, terkadang kita hanya mengukur sebuah kenikmatan hanya terbatas pangkat, materi, kedudukan, betul? Namun ternyata banyak nikmat-nikmat yang sering kita ingkari. Nikmat sehat. Ternyata nikmat yang paling besar itu nikmat sehat, Ibu. Nikmat sehat. Kenapa? Dengan sehat insya Allah Ibu bisa hadir ke majelis ilmu. Dengan sehat kita bisa menunaikan ibadah sholat. Dengan sehat kita bisa ibadah umroh. Dengan sehat kita bisa membaca Al-Quran. Makanya nikmat ini yang sering kita lupakan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh apabila engkau bersyukur terhadap nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah nikmatku kepadamu. Namun apabila engkau ingkar, tidak bersyukur terhadap nikmatku, maka ingatlah azabku teramat pedih. Ini janji Allah dalam Al-Quran. Ibu, nikmat itu tolak ukurnya terkadang kita mengukur dengan yang disebut materi. Betul, Bu? Kalau punya harta berarti nikmat. Kalau enggak punya harta berarti enggak nikmat, gitu, Bu ya. Padahal Masya Allah, Bu, harta itu menjadi nikmat terkecil dalam kualitas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun ternyata harta ini menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Ada yang mengatakan harta tidak bisa dibawa mati. Hari ini saya sampaikan, harta bisa dibawa mati. Bagaimana caranya, Ustaz? Apakah nanti ketika dikubur dimasukkan ke dalam kubur harta saya? Bukan seperti itu, Bu. Bagaimana cara kita menunjukkan cinta kepada harta kita? Maka tunaikan untuk perjuangan agama Allah. Infakkan di jalan, maka infak tersebut akan menjadikan harta kita bisa dibawa mati. Kenapa? Karena harta yang kita miliki tidak sepenuhnya milik kita. Ada hak anak-anak yatim, fakir, miskin, fardu apa, asnaf yang 8, yang hak itu harus kita berikan kepada mereka. Dan lihat di kampung kita, orang yang terbiasa dengan sodakoh, hidupnya tidak akan susah, bahkan semakin kaya. Lihat di kampung kita deh, ahli sodakoh itu malah bertambah, bukan berkurang hartanya. Karena itu rumus yang Allah berikan, mana kosot malun bisodakotin, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Tidak akan berkurang harta dengan sebab disodakohkan, bahkan bertambah dan terus bertambah. Tinggal kita sekarang mau yakin,
percaya atau tidak. Ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penuhi hati dengan bersyukur. Maka perlu yang namanya manajemen kolbu. Ditata hati kita. Sekarang lagi ngetren ibu namanya SMS. Apa itu SMS? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tetangga beli kipas angin, dia yang kegerahan. Tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangga beli kompor, dia yang kepanasan. Sampai tetangga beli mobil, dia yang masuk ambulan mati. Bu, kenapa? Karena tidak bisa menjaga hati. Tidak bisa menjaga hati. Jagalah hati. Jagalah hati. Jagalah suami. Jangan apa? Kawin lagi. Jangan kau sakiti, karena suami sumbernya rezeki. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Tangisan istri, tangisan bidadari. Doakan istri untuk pergi haji. Amin. Doakan suami untuk menikah lagi. Bapak setuju? Setuju? Bu, kalau bapak bilang, ibu siap di madu? Jawab siap. Asal bapak siap diracun. Tapi insya Allah yang penting satu, setia solehah. Amin ya robbal. Makanya kenapa sih dikatakan an-nisa'u imadul bilad? Wanita itu tiangnya negara, wanita itu tiangnya agama. Negara bisa kuat karena wanita, pun sebaliknya negara bisa hancur karena wanita. Bu, rumah tangga bisa ceria, tersenyum. Sampai Nabi mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Karena di dalam rumah tangganya ada istri yang solehah, selalu tersenyum menantikan kedatangan suami. Bu, ibu, dalam riwayat Siti Aisyah itu kalau Nabi makan disuapin. Ibu kapan terakhir nyuapin suami? Lagi sakit, di UGD, lagi ngap-ngapan ibu. Allah ya Rabb. Bu, bahkan dalam riwayat Nabi itu lelaki yang sangat romantis sama istrinya. Saya tanya, istri ibu romantis tidak? Suami ibu romantis tidak? Pak, istri bapak romantis tidak pak? Romantis. Bu, jangan hanya pandai berdandan ketika keluar, namun di dalam rumah wow seperti kuntilanak. Awas ya bu. Makanya coba perhatikan, nggak aneh ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi melihat kebanyakan isi neraka adalah perempuan. Bahkan api neraka terbentuk seperti bodi seorang wanita, melambai-lambai seperti lekuk tubuh seorang wanita. Sampai Nabi bertanya, kenapa? Ternyata bukan hanya sebab hablum minallah. Kalau bicara ibadah, mohon maaf bapak, kita mah kalah sama ibu-ibu. Tahajud rajin ibu-ibu mah. Jam 10 sudah tahajud ya pak. Saking rajinnya tuh pak. Tuh bu. Namun ternyata bukan hanya terbatas ibadah hablum minallah. Yang sering kita lupakan dan kita lalaikan adalah berkaitan hablum minan nas. Hubungan sesama manusia yang dimulai dari rumah tangga kepada suami. Bu, ibu, Siti Aisyah itu kalau Nabi pulang dari mana-mana nungguin di depan pintu sambil nyiapin handuk kecil.
Kalau Nabi pulang capek langsung dielap wajahnya. Ibu begitu tidak? Lelaki pulang ibu udah molor dia. Bu, dalam riwayat Siti Aisyah tidak pernah tidur dahulu sebelum Nabi pulang. Ya bu. Bahkan kenapa Siti Aisyah mukanya merona kemerahan sehingga Nabi memanggilnya ya Khumairah. Apa artinya? Yang kemerah-merahan karena bukan tanpa sebab ibu. Dalam riwayat usia 50 tahun Siti Aisyah tidak ada keriput di wajahnya. Merona kemerahan. Mau tahu resepnya? Mau tahu? Tapi tolong ini rahasia banget ya bu. Hanya di majelis ini saya buka. Temennya yang gak datang ngaji jangan dikasih tahu. Ini kalau apa terbuka, toko kecantikan tidak akan laku. Ternyata kunci awet mudanya Siti Aisyah sampai merona kemerahan bukan karena rajin ke salon, bukan karena rajin luluran, bukan karena rajin pakai press-care, skincare, press-care itu panas ya. Bukan karena rajin pakai skincare. Tapi apa jawabannya ada dalam Maulid Syarafal Anam. Ya miskiwati bi assalamu alaik. Yang artinya sesungguhnya aroma tubuh baginda Rasul melebihi wangi daripada minyak misik dan minyak kasturi. Nabi duduk bersama para sahabat. Nabi meninggalkan sahabat beberapa kilometer, namun wanginya Rasulullah masih tercium di hadapan sahabat. Bahkan sahabat Imam Abu Hurairah sampai mensifatkan wanginya Rasulullah tidak akan bisa dijumpai dimanapun. Bahkan di toko-toko parfum termahal pun tidak akan bisa dijumpai wanginya Rasulullah. Ternyata bu, ini resepnya. Siti Aisyah kalau Nabi pulang dakwah nunggu di depan pintu. Ngambil handuk, narok wadah kecil. Nabi keringetan dielap keringetnya. Tangan, muka sampai kakinya Rasulullah. Setelah itu diperas keringat itu ditaruh dalam sebuah wadah. Dari wadah tersebut ada keringatnya Rasulullah dipakai untuk cuci muka Siti Aisyah. Ternyata itu bu, yang menyebabkan rona merah di wajah Siti Aisyah karena sering cuci muka dengan keringatnya Rasulullah. Makanya ibu, nih dengerin. Kalau ingin awet muda, muka merona kemerahan. Kalau suami pulang dari mana-mana, ibu nunggu di depan pintu ya. Ibu siapkan handuk kecil, ibu taruh wadah. Ibu usap keringat suami, kemudian ibu peras pakai buat cuci muka. Insya Allah. Insya Allah. Beda ya bu. Rasul mau wangi, suami kita ya Rob. Tapi sayang sama suami. Sayang sama suami. Alhamdulillah. Itu yang disebut dengan cinta bu. Cinta itu menerima kekurangan dan kelebihan. Begitupun cinta kita kepada Allah. Cinta kepada Allah bukan hanya terbatas ketika ada kodok yang baik kita mengatakan raditu billahi robba. Aku ridho kepadamu ya Allah. Namun ketika mendapatkan sebuah musibah kita berpaling dari Allah. Itu bukan cinta namanya. Begitupun cintamu kepada suami. Bukan hanya senang duitnya saja. Ada uang abang disayang, tak ada uang abang di tuh. Bu, paling tidak kelebihan dan kekurangan suami itu satu paket yang harus kita terima. Ya bu, baik kalau memang ibu sayang sama suami, saya mau tanya, ketika suami ibu makan, ibu sendokin apa nyendok sendiri? Cintamu dusta bu. Saya tanya dulu coba, cinta itu apa sih bu? Bu,
cinta itu apa? Kasih sayang, apa lagi? Lope-lope. Ada yang mengatakan cinta adalah cerita indah namun tiada arti. Ada juga yang mengatakan kalau cinta sudah melekat, tai kucing pun terasa coklat. Namun kalau bahasa santri, cinta adalah syai'un la yuro wala yumasu walakin yuhasu. Cinta adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, perkara yang tidak bisa diraba, namun getarannya terasa di dalam jiwa. Namun terkadang cinta suka bercanda ya Bu. Datang secara tiba-tiba, namun pergi tanpa aba-aba. Ingat, yang sakit itu bukan ditinggal pergi. Yang sakit itu adalah ketika engkau sedang bersamanya, namun hatinya untuk orang lain. Makanya kalau boleh memilih, saya lebih memilih pahitnya kopi daripada pahitnya janji. Karena pahitnya kopi masih bisa dinikmati, namun pahitnya janji hanya bisa melukai hati. Ini korban perasaan semua. Allah ya Rabb. Bu, awal perjumpaan memang romantis, betul tidak? Tai kucing bisa terasa coklat, betul? Bukan harta. Tuh Masya Allah luar biasa. Namun coba 3 tahun ke depan, banyak jamaah sering curhat sama saya, Ustadz kenapa sih istri saya kok sekarang sifatnya berbeda banget? Beda kenapa Bapak? Dulu awal ta'aruf, awal jumpa, sebelum menikah romantisnya luar biasa istri saya. Tapi kenapa setelah melahirkan punya anak, ya Allah, cepat kesinggung, marah-marah nggak jelas Pak Ustadz. Pak, saya bilang jangan aneh, jangan kaget. Kenapa sebelum menikah ibu romantis, senyumnya sumringah, dan setelah punya anak sering cemberut, marah-marah, tidak jelas. Saya bilang, Bapak, ketika seorang ibu, seorang wanita melahirkan seorang anak, satu urat sarafnya putus pada saat itu Pak. Garis bawahi, ketika seorang wanita melahirkan seorang anak, 1 miliar urat sarafnya putus pada saat itu. Makanya jangan aneh, sebelum menikah romantis, ketika punya anak sering cemberut, karena uratnya banyak yang putus. Banyak yang putus Pak. Jadi kalau dia sering marah-marah, wajar uratnya banyak yang putus. Bu, Ibu. Dan yang kedua, karena wanita tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam. Saya tanya, tulang rusuk lurus apa bengkok Pak? Bengkok. Yang bengkok jangan dipaksakan untuk lurus Pak, patah yang ada. Makanya kalau saya dijadikan penasihat dalam sebuah pernikahan, 2 hal yang selalu saya sampaikan. Pernikahan itu ibarat 2 piring yang disatukan, pasti akan timbul suara. Betul gak? Piring ibu aduk, satuin, pasti timbul suara. Begitupun kita manusia. Dari jenis kelamin yang berbeda, mungkin suku yang berbeda, adat kebiasaan yang berbeda, disatukan dalam mahligai rumah tangga, pasti akan timbul suara. Betul Bu? Bu, tapi tolong suaranya jangan kencang-kencang ya Bu. Bu, kita mah kadang-kadang mohon maaf berantem sama suami, kebun binatang keluar sama kandang-kandangnya. Awas ya Bu. Sudah jam berapa ini? Jam 10 lewat 20 ya. Saya nanya jam doang Ibu. Saya cuma nanya jam. Masih lama, masih lama. Lanjut ini. Kurang kompak, lanjut. Sedikit ya Bu, kalau ada guru kita bertanya, lanjut. Tolong jawabnya jangan lanjut. Lanjut. Ini model jamaah kayak begini yang bikin ustadz pada cepat mati Bu.
Apa jawabnya? Jawab, terserah Pak Ustadz. Yang ngomong siapa? Yang megang mic siapa? Jadi terserah siapa? Lanjut ibu. Salah lagi. Ngaji akhir zaman begini Pak. Kalau dulu Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Dalam riwayat Imam Malik kalau ngajar muridnya ngomongnya sedikit. Tapi lautan ilmu sudah menembus ke dalam hati muridnya. Guru ngomong sedikit tapi muridnya pinter. Kalau santri akhir zaman berbeda. Guru ngomong sampai bebusah-busah. Ditanya, ngerti? Kagak. Bahkan saya ngomong belum kering bibir saya. Ditanya, lanjut? Salah lagi tuh. Allah ya Rabb. Ya Bu, Ibu, tadi kunci sukses yang keberapa itu? Yang kedua. Baik, yang ketiga. Kunci sukses dunia akhirat yang ketiga, wal badanu ala bala'is sabir. Wal badanu ala bala'is sabir. Jadikan badanmu badan yang kuat, yang sabar. Tambah kesabaran, tambah keikhlasan. Orang yang sabar insya Allah bakal sukses bahagia dunia akhirat. Ingat ibu, semua orang di dunia ini hidup tidak ada yang tidak punya masalah. Coba saya tanya, di tempat ini yang tidak punya masalah angkat tangannya. Yang tidak punya hutang angkat tangannya. Dikit yang nggak punya hutang. Kenapa? Karena memang sudah kodrat manusia, al-insan makhlul khata' wanis. Jangankan kita, negara aja punya utang Bu, gitu ya. Betul gak? Apalagi kita individu. Namun ketika manusia dihadapkan dengan sebuah masalah, orang yang beriman meyakini masalah datangnya dari Allah dan Allah nanti yang akan memberikan solusinya. Saya berani tantang sama ibu, Bu, kalau ibu punya masalah, ibu cari dalam Al-Quran ayat yang menerangkan cari solusi. Ibu cari tidak akan bisa ketemu Bu. Ketika kita punya masalah, apa kata Allah dalam Al-Quran? Yang pertama, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya pertolongan Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar kunci datangnya sebuah solusi dari Allah. Yang kedua, kalau punya masalah, apa yang kedua kata Allah dalam Al-Quran? Wasta'inu bis sabri was sholah. Mohon pertolonganlah kamu kepadaku, kata Allah, dengan cara sabar dan dirikanlah sholat. Jadi kalau punya masalah ngadunya sama Allah. Jangan punya salah ngadunya sama media sosial, ngadunya sama Facebook, ngadunya sama WA, sama TikTok. Lagi mak-mak sekarang ya Rob, suka malu sendiri saya lihatnya. Mak-mak udah nenek-nenek udah keriput pakai legging joget di TikTok. Ya Allah, banyakin ngaji nuntut ilmu. Jangan joget-joget di TikTok ya. Bu, ngadu sama Allah bangun di waktu malam. Ibu suka bangun malam tidak? Ngapain? Pipis. Bu, suka bangun malam sama suami? Ngapain? Bu, suka tahajud bareng suami? Sendiri-sendiri? Iya, sholatnya mah sendiri, tapi bareng-bareng waktunya bersamaan. Pernah ngangkat tangan bareng-bareng sama suami? Pernah nangis bareng sama suami? Nangisin apa? Kita mau nangisin dunia terus ya Bu. Ayo bangun tahajud bareng-bareng suami, nangis. Ingat dosa-dosa kita sama Allah. Ingat maksiat kita sama Allah yang menyumbat jalurnya rizki kita. Ngadu munajat sama Allah, bangun di waktu malam.
Di waktu malam pintu langit terbuka. Di saat orang terlelap tidur, kita mengangkat tangan bermohon kepada Allah. Maka orang yang bermunajat di sepertiga malam, maka tidak akan Allah tolak doa-doanya. Ya Bu. Dan yang kedua harus sabar. Sabar ala ta'ah. Sabrun alal musibah. Sabrun ala adzan nas, sabrun alal faqri. Sabar itu ada 4. Yang pertama sabrun ala ta'ah. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Perintah sholat ngaji kudu sabar. Sholat jangan buru-buru, sholat jangan cepat-cepat. Sabar ibadahnya. Ibu kalau sholat tarawih lebih memilih sholat imamnya cepat atau yang lambat? Yang cepat atau yang lambat? Jujur. Jawab cepat aja sulit banget Bu. Berarti belum ada kelezatan dalam hati kita dalam menjalankan ibadah. Zikir masih hitung-hitungan tasbih. Tasbih 100 selesai. Terusin. Agar timbul sebuah ma'rifah tingkat kelezatan dalam hati kita. Zikir sampai hati kita menyadari la haula wala quwata illa, kita ini lemah. Coba Bu bayangkan kemarin COVID-19 Bu. Betapa lemahnya kita, betul gak? COVID-19 itu surat cinta dari Allah. Surat cinta dari Allah, kangen sama taubat kita. Allah kangen dengan munajat kita. Bicara tentang COVID, saya juga sama Bu, punya pengalaman pahit Bu. Di saat COVID pernah panas saya sampai 40 derajat. Tinggi tidak? Tinggi tidak Bu? Tapi alhamdulillah ketika lagi demam banyak jamaah yang nengokin ke pesantren. Tapi orang-orang sini nggak ada kayaknya. Belum kenal ya Bu ya. Ada yang bawa kue bolu, saya terima alhamdulillah. Ada yang ngasih parcel, alhamdulillah. Saya tengok, alhamdulillah ternyata parcel ada buah kelengkengnya. Karena memang saya suka banget Ibu sama buah kelengkeng. Dari tadi celingak-celinguk nggak ada. Seneng banget saya buah kelengkeng. Saya ada buah kelengkeng langsung saya makan Bu. Ketika saya makan buah kelengkeng, Masya Allah, itu kelengkeng saya makan tidak ada rasanya Ibu, nangis saya. Ya Rob, ini mah beneran COVID saya. Kan begitu ya Bu, tanda COVID yang pertama suhu badan tinggi, yang kedua indera perasa hilang, indera penciuman juga hilang, makan kelengkeng gak ada rasanya, nangis saya Bu. Ya Allah, ini mah beneran COVID. Tiba-tiba anak saya nyolek dari belakang, Abi, itu kulitnya belum dikupas. Ternyata saya makan sama kulit-kulitnya Bu. Pantes gak ada rasanya. Ternyata faktor utama orang banyak yang mati ketika COVID adalah kurang ketenangan batin. Kurang ketenangan, rasa tingkat takut yang sangat tinggi. Akhirnya apa? Terbawa halusinasi, kepikiran, akhirnya imunnya turun, kalimatnya yang bagus, mati atau meninggal Bu? Oh meninggal ya. Coba ikutin saya. Inna sholati, langsung wanusuki gitu ya. Coba inna sholati wa mahyaya, mati Bu. Nggak ada wama meninggal. Mati ya Bu. Ibu tuh ya. Jadi puncak ketenangan hati adalah bagaimana kita bisa menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Kita bisa menghadirkan Rasulullah dalam kehidupan kita. Ya Habibi ya arusal
Ya Habibi ya Muhammad ya arusal ya muayyad ya imamal. Bu, udah berapa kali baca sholawat? Yang tadi bangun tidur sampai dengan sekarang yang sudah baca sholawat 1000 kali angkat tangannya. Belum? Baik, saya turunin 500, 200, 100. Jangan kebanyakan alasannya, Bu. Ustadz kan saya sibuk, pagi ngurus anak, nyuci piring, masak di dapur, nggak ada waktu buat baca sholawat. Bu, sambil goreng ikan baca sholat, sallallahu, balikin ikannya, Bu. Sallallahu, awas angus ya, Bu. Sallallahu matang ikannya, alhamdulillah. Jadi nggak ada alasan sambil ngulek sambel baca sholat. Ya Rasulullah, assalamun alaik ya Rafi hasani wa daraji atfatayaji ratal alami ya uhailal judi wal karami. Jugi. Alus tuh sambelnya ya, Bu. Bu, wa'at bi isai'atal hasanata. Apabila ada sesuatu yang buruk, iringi dengan yang baik, itu maksudnya. Kalau kita sudah terlanjur berbuat dosa, maka cepat-cepat iringi dengan istighfar gitu. Sekarang pun akhir zaman, mohon maaf, kita tidak bisa berpaling dari maksiat. Jangankan di jalanan, jangankan di rumah, di masjid pun sekarang banyak maksiat. Betul tidak? Makanya bukan karena maksiat yang lebih menonjol, karena orang yang berbuat kebaikan sembunyi di balik kebaikannya. Akhirnya apa? Maksiat yang terlihat lebih menonjol. Makanya, Bu, ukuran bab riya mah bukan ukuran kita. Ya. Dan juga jangan sekali-kali menilai hati seseorang. Karena bab hati, ikhlas adalah Allah yang nanti akan menilainya, bukan manusia. Kenapa sih dunia ini terkesan maksiat lebih menonjol daripada ketaatan? Karena yang taat sembunyi di balik ketaatannya. Bikin mimbar pengajian, bikin mimbar zikir. Untuk apa? Agar orang paham bahwa masih banyak orang yang taat kepada Allah. Orang nanggap dangdut aja sekarang terang-terangan, Bu. Pamilis, rame dangdutan, maksiat timbul di mana-mana, mabok, zina. Kita yang ngaji jangan sembunyi-sembunyi, betul gak? Yang ngaji jangan sembunyi terang-terangan dengan kebaikan kita, agar apa? Bisa mengimbangi. Sekarang kan masya Allah, Bu, kita ingin punya anak soleh, punya anak solehah, maka bagaimana kita bisa memulai dari rumah tangga kita? Ya, Bu, al-ummu madrasatul ula, ibu adalah pendidikan dasar buat anak-anaknya. Jangan mimpi anak kita akan nutup aurat kalau kita sendiri keluar nggak pernah nutup aurat. Jangan pernah mimpi bapak anak kita rajin sholat berjamaah di masjid kalau kita sendiri sering molor di rumah nggak sholat berjamaah. Karena apa? Kita ini cerminan untuk mereka. Dan mohon maaf, anak itu bukan pendengar yang baik, akan tetapi peniru yang baik. Bukan pendengar yang baik, akan tetapi peniru yang baik.
Maka kasih contohlah yang baik-baik kepada putra-putri kita, agar yang mereka contoh adalah kebaikan yang keluar dari diri kita, insya Allah. Baik, yang terakhir, kunci sukses dunia akhirat adalah wazaujatu mu'minatun solihatun. Carilah pendamping hidup yang beriman dan beramal soleh. Bersyukur kalau punya rumah tangga, suami paham agama, istri paham agama. Ini kalau dalam rumah. Pendamping selanjutnya bukan hanya dalam rumah tangga. Cari teman yang beriman dan beramal. Cari sahabat yang bisa menuntun kita kepada kebaikan. Cari sahabat yang bisa mengajak kita kepada Allah. Cari sahabat yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah. Ini kunci kebahagiaan dunia akhirat. Karena satu sahabatmu yang taat lebih baik daripada 1000 sahabatmu yang ahli maksiat. Maka ketika engkau temui sahabat seperti itu, kata Nabi, genggam erat tangannya, jangan kau lepaskan. Insya. Maka sebagai penutup, ibu tolong tengok kanan kirinya. Ibu tatap wajah teman ibu satu persatu. Diingat-ingat wajahnya. Yang ke kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Sudah ingat wajah temannya? Nah, sekarang yang depan nengok ke belakang, yang belakang nengok ke depan. Sebut, ingat-ingat wajah temannya hari ini. Sudah ditengok? Sudah ingat? Sudah? Kenapa saya suruh seperti itu? Imam Hasan Al-Basri mengatakan, istaksiru minal ikhwan fa inna likulli mu'minin syafa'atan yaumal qiyamah. Yang artinya perbanyaklah teman-temanmu dalam kebaikan, karena temanmu yang baik, temanmu yang soleh, yang taat, kelak nanti akan mampu menarik tanganmu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nanti kita saling tarik menarik ya Bu, bukan menarik ke dalam neraka, tapi saling tarik menarik ke dalam surga. Amin ya rabbal. Ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pada akhirnya sudah tuntas pembahasan kunci sukses dunia akhirat. Ada berapa? Ada berapa? Yang pertama, perbanyak lisan mengingat Allah. Yang kedua, penuhi hati dengan rasa syukur kepada. Yang ketiga, badanmu badan yang kuat yang sabar. Yang keempat, cari pendamping hidup yang beriman dan beramal. Mudah-mudahan kalau 4 golongan ini sudah ada dalam diri kita, mudah-mudahan jalan menuju fid dunya hasanah, menuju akhirati hasanah, mudah-mudahan dapat kita raih bersama. Amin ya rabbal. Ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya saya mau menyampaikan, Ibu, ada opsi terakhir yang mau saya sampaikan, adalah berkaitan tentang pengenalan pondok pesantren. Yang tadi selain ingin mencari santri yang mau mondok, dan juga Masya Allah Bu, santri penghafal Quran itu dalam riwayat mereka tidak akan mau masuk ke dalam surga kecuali setelah kedua orang tua mereka masuk ke dalam surga. Mau punya anak penghafal Quran? Mau? Orang tua kalau sudah punya anak penghafal Quran, maka berbahagialah dia, kelak akan dipakaikan mahkota sampai ke Jannatul Firdaus. Amin. Amin ya rabbal. Dan yang kedua, opsi yang kedua, saya rasa kalau kita mau udah sulit ya Bu menghafal Quran. Betul gak? Karena di otak kita bukan lagi Quran ya Bu. Cabai, beras, apalagi token listrik, gas, minyak ya Bu. Namun ada opsi yang kedua, jadilah ahli Al-Quran. Siapa itu ahli Al-Quran? Orang yang mensupport, membantu, memfasilitasi anak-anak yatim penghafal Al-Quran, bil khusus yang berada di pondok pesantren Raudhah Al-Fatih. Karena apa Bu? Anak penghafal Quran setelah kedua orang tua mereka masuk ke dalam surga, ternyata mereka belum juga mau masuk ke dalam surga. Sampai malaikat bertanya, wahai anak, orang tuamu sudah masuk ke dalam surga, kenapa engkau belum juga masih mau masuk? Apa jawab si anak?
aku masih menunggu orang tua asuhku yang dulu ketika aku hidup di dunia mereka membantu aku, memfasilitasi aku, memberikan aku makan walaupun hanya dengan 1 sendok nasi. Masya Allah. Mau menjadi ahli Al-Quran? Mau nanti ditunggu di depan pintu surga sama anak-anak penghafal Quran? Dan ingat ibu, santri kami sehari itu ulangannya, murojaahnya 10 juz. Jadi kalau 3 hari sekali mereka hatam Quran. Sebetulnya kemarin saya mau ajak ada 1 santri saya. Jadi ibu nanti boleh tes tuh dari halaman berapa, ya, dari surah apa, ya, dari halaman berapa, tes surahnya di pojok, di atas apa di bawah, insya Allah beliau sanggup, santri kita. Ya, namun karena keterbatasan, insya Allah di momen berikutnya mudah-mudahan bisa kami ajak ya bu ya. Nah mereka itu 3 hari sekali hatam Quran ibu. Makanya nanti di hari kiamat ada orang yang bingung dengan catatan amalnya. Ya Allah, kok di sini saya lihat catatan amal saya 3 hari sekali hatam Quran. Padahal seumur-umur belum pernah. Kadang-kadang setahun sekali, itu pun bareng-bareng sama temen. Di bulan Ramadan, ya bu. Baca juz 1, juz 2, juz 3 gantian gitu ya. Kok di sini ada? Saya baca Quran hatam sehari 3 kali. Bingung. Apa jawab malaikat? Ternyata 3 hari hatam Quran ini adalah amaliyahnya anak penghafal Quran. Dan kita tanpa sadari ada rizki kita yang masuk ke situ. Dan ketika mereka membaca, menghafal, maka lelahnya mereka akan menjadi pahala juga buat kita. Dan juga hataman mereka, Quran yang mereka baca, maka kita pun akan kecipratan pahalanya dari mereka dengan asbab ada infak kita yang masuk ke dalam perut mereka. Baik Ustadz, saya malu mau di belakang-belakang, mau sembunyi-sembunyi, infak saya nggak banyak, cuma 10 juta gitu ya katanya. Alhamdulillah, nanti boleh mau di belakang-belakang ya bu ya. Sekarang kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan yang berinfak ataupun yang baru punya niat infak ataupun yang punya hajat semuanya mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya. Yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Dan juga mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma ighfir wal mu'allim wal muta'allim wa walidaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma afrigh 'alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil munafikin wansurna 'alal qaumiz zalimin. Allahumma yassir umurana ya Allah, yassir umurana ya Rahman, wala tu'asir wala khatim lana bil khair. Allahumma rabbi ij'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma hawwin 'alaina ya Allah fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma, yuk sama-sama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang masih mau infak silahkan, atau yang nanti mau foto bersama juga silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngahaturkeun nuhun, terima kasih kepada Ustadz Abu Musa At-Tijani yang telah menyampaikan dan memberikan ilmu kepada kita dan kepada ibu jemaah sekalian. Bagi yang ingin menonton ulang atau yang kurang puas dengan penjelasan atau yang kurang paham, bisa menonton di YouTube Al-Karomah Ciparai, bisa dicari di YouTube. Terima kasih Ustadz atas ilmu yang telah diberikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua. Saya Rijal Muhammad Ramdhani selaku pembawa acara pada hari ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam berkata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sallallahu ala Masih mau, silakan. Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu